Nice. Oke, kita lanjut ya. Ya, Pak. Siap. Pak. Ya, tadi masih ada yang belum mengerti yang menggambarnya. Yang mana yang belum dimengerti? Jadi intinya itu kita tinggal mengikuti aturan jajar genjang ya. Jadi kita membuat aturan jajar genjang itu 2 kali. Yang pertama untuk vektor A tambah vektor B. Yang kedua vektor A tambah B dengan vektor C. Sudah digambar? Sudah, Pak. Jadi cari menggambarnya tadi vektor A dulu dengan vektor B. Vektor B. Ya, setelah itu buat aturan jajar genjangnya. Nah, diperoleh yang warna pink A tambah B-nya. Setelah itu operasikan lagi A tambah B dengan vektor C. Sehingga diperoleh yang warna orange A tambah B tambah C. Pakai awal ke ujung, Pak. Iya, awal ke ujung. Tapi untuk mempertemukan vektornya kan awal-awal ya. Yang mempertemukan awal ujung itu yang vektor dengan aturan segitiga. Oh, siap, Mas. Mama udah mau lewat sini kah? Intinya walaupun A, B, C, cara pertama ataupun cara kedua, harusnya jawabannya itu sama ya. Siapa itu lagi curhat? Yanum, Pak. Yanum. Itu siapa itu teriak-teriak? Askila kayaknya. Asdi. Coba Hasdi perkenalkan diri dulu lah. Di kelas yang baru. Asdi, Mbak. Mal-mali Beng katanya, Pak. Dia curhat sama kamu. Mal-mali sama Rizky beda. Oh, ternyata Hasdi pindah gara-gara Rizky ya? Iya, Pak. Asdi segalanya, Pak. Mal-mali Beng Asdi sama Rizky, Pak. Karena Rizal. Kayaknya sudah banyak cinlok di antara kalian ini. Selamat libur, Pak. Oke, lanjut ya. Ya, Pak. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menjumlahkan 4 vektor? Ya, jadi ada vektor A, B, C, dan D. Nah, sekarang kita coba menjumlahkannya dengan menggunakan aturan segitiga. Nah, pertemukan awal dengan Ujung. ya. Kita coba di sini ya. Jadi ini kan vektor A. Aduh, anggaplah lurus. Nah, kemudian kita pertemukan dengan vektor B. Di sini ya. Ya, Pak. Begini kan? Anggaplah ini vektor B. Terus pertemukan lagi dengan vektor C. Terakhir pertemukan dengan vektor D. Berarti kita tinggal hubungkan yang awal ke ini. Nah, Ujung. Ya. Bukan segitiga itu, Pak. Iya, segitiga yang dimodifikasi. Segitiga ini, Pak. Segitiga berliku-liku. Ya, itu namanya tadi aturan poligon ya. Nah, aturan poligon itu aturan segitiga yang dimodifikasi. Modif. Bisa dilihat ya. Ya, Pak. Jadi sederhananya itu ya kita tinggal menghubungkan awal dari vektor pertama ke ujung vektor yang terakhir. Jadi berapapun vektornya, mau vektornya 10, 12, caranya seperti itu. Dihubungkan satu persatu. Siap, nanti minta kirim file, Pak. Oke. Saya kirim ke rumah atau lewat pos ini, Rizky? Siap, lewat pos, Pak. Terserah kita, Pak. Lewat Jenne aja, Pak. Oh, saya kira lewat kantor pos pakai perangko. Terserah kita, Pak. Mana bayinya? Bisa juga lewat dukun, Pak. Ini sudah main dukun-dukun ini. Bahaya memang Rizky nih, bahaya Rizky. Mau disantet Rizky nih, Pak. Banyak sekali bicaranya. Rizky, Pak. Memang baik sekali. Ya, tapi kalau apa sih lebih bagus kalian langsung tulis saja ya, supaya nanti kalau jangan tunggu filenya, karena kalau file itu biasanya kalian
cuma baca atau bahkan ada Ya, yang Pak. tidak download. Belum jadi Pak. Bapak sudah kasih berhenti file lah. Begini gambarannya Pak. Oh, yang Rijal, mana ini? Rijal yang malas menulis itu Pak Rijal. Pak, coba nih Pak. Rijal malas menulis. Oke, kita lanjut ya. Dikacau. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifatnya ya, yang setelah kita tadi melakukan menggambar. Nah, kita bisa lihat bahwa ketika kita menjumlahkan A tambah B, itu sama saja B tambah A. Nah, itu disebut dengan sifat komutatif. Nah, kemudian A tambah B tambah C, sama saja A tambah B tambah C. Nah, itu disebut sifat asosiatif. Asosiatif. Nah, kemudian ada elemen identitas namanya vektor 0. Ya. Bagaimana itu vektor 0? A tambah 0 sama dengan A tambah 0 sama dengan A. Ya. Jadi vektor 0 itu sama dengan isinya adalah semuanya 0. Ya, jadi kalau dalam vektor kolom seperti ini ya. Jadi kolom vektor kolom 0 0. Itu namanya vektor 0. Jadi ketika kita menjumlahkan suatu vektor, jadi ingat di sini hanya tidak pakai tanda panah di atas karena cara lain untuk mengungkapkan vektor itu dengan menuliskan sebagai huruf yang tebal ya. Tapi karena kalau kita menulis kita tidak bisa tebalkan, makanya kita pakai A kemudian tanda panah di atas. Tanda panah di atas. Bahwa dia adalah vektor. Nah, kemudian ada inverse ya. Jadi ada vektor negatif. Kalau dijumlahkan A dengan min A, maka hasilnya adalah 0. Nah, kemarin sudah dijelaskan bahwa vektor yang berlawanan itu atau vektor negatif adalah vektor yang panjangnya sama tetapi arahnya berbeda. Kalau ada yang ke atas, lawannya berarti ke bawah. Bawah. Siapa? Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menjumlahkan vektor dengan cara aljabar. Jadi kalau tadi geometris itu berarti gambarnya. Nah, sekarang bagaimana kalau dia dalam bentuk angka atau aljabarnya ya. Jadi kita menguraikan. Nah, silakan ditulis contohnya. Nah, di sini kalian diminta untuk menentukan besar ya. Ingat, besar vektor. Besar vektor S, tetapi vektor S itu penjumlahan dari vektor P dan vektor Q. Nah, di mana vektor P, vektor kolomnya adalah 16 min 2. Vektor Q 4, 14. Nah, kalau secara gambar, kita bisa gambarkan vektor P dan Q itu seperti ini. Vektor P itu posisinya adalah 16 min 2. Berarti bisa 2 titik ya. Jadi kita mulai dengan titik O 0,0, kemudian 16, min 2. 16 berarti anggaplah di sini. Min 2 berarti kan di bawah ya. Anggaplah di sini. Jadi pertemuannya itu di sini. Nah, maka garislah dari O 0,0 ke sini. Nah, ini adalah vektor P. Ya. Nah, untuk vektor Q berarti 0,0 dan 4,14. Anggaplah di sini 4, di sini 14-nya. Berarti di sini ketemu nih kan? Nah, tariklah dari O ke sini. Nah, ini adalah vektor Q. Nah, yang mau dicari ini penjumlahannya. Jumlahkan ini. Ya. Jumlahkan P dengan Q. Kalau kalian lihat gambarnya ini, kira-kira kita pakai aturan apa? Segitiga, Pak. Hai. Segitiga. Segitiga bisa. Kalau dia aturan segitiga, berarti kita harus mempertemukan ujung dengan awal. Berarti ini kita harus geser ke sini.
Ya. Ya. Nah, kalau dia ini kan ketemu awal dengan awal, berarti kita bisa pakai aturan Jajar jajar genjang. Jenjang. Jajar Ya, jadi jenjang. ini vektor Q kita proyeksikan ke sini, vektor P kita proyeksikan ke sini, berarti jawabannya dari sini ke sini. Ini adalah vektor S. Ya, itu kalau secara gambar. Sekarang kira-kira vektor S itu posisinya bagaimana? Nah, kita Begitu, Pak. pakai cara aljabar. Jadi kita uraikan, kita jumlahkan P dengan Q. Ya, cara menjumlahkan P dengan Q, ya ini kan X-nya ceritanya ya, XP-nya, ini YP. Nah, ini adalah XQ-nya. 16 tambah 4. Ah, betul. Jadi X ditambahkan X, Y ditambahkan Y. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Ini ya, jadi untuk vektor S secara aljabar itu posisinya adalah 16 tambah 4, itu dari P, kemudian P-nya 16, ini XP-nya ya, XP, terus ditambah dengan X Q ya, jadi XP tambah XQ-nya, 16 tambah 4, 20, kemudian YP tambah YQ-nya, ya, min 2 tambah 14 sama dengan 12. Ya. Jadi ini adalah posisi dari S tadi, ya. Yang kalau digambarkan tadi itu, nah ini posisinya 20 12. Jelas? Nah, untuk mencari besar vektornya, ingat besar vektor sama dengan panjang vektor. Bisa ditulis dengan lambang modulus, ya. Jadi panjang vektor, besar vektor, modulus, dan lambang ini maknanya sama. Sama-sama menunjukkan panjang vektor. Ya, tadi yang disebut Rizky, berarti akar X0 kuadrat, berarti 20 kuadrat, ditambah 12 kuadrat. Nah, sehingga diperoleh akar 544. Nah, akar 544 ini itu sama dengan akar 16 dikali 4. Nah, akar 16 sendiri sama dengan 4. Jadi 4 akar 34. Oh. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Lanjut. Siap. Belum selesai ditulis, Pak. Ya, nanti mungkin bisa ditulis kalau sudah diberikan filenya ya. Siap, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Nanti kasih filenya saja, Pak. Ya, kita lanjut dulu pengurangan. Ya. Nah, tadi penyebelahan selesai. Sekarang kita masuk ke pengurangan. Nah, bisa kalian lihat di sini intinya kalau pengurangan adalah vektor A dikurang vektor B berarti sama dengan vektor A ditambah min vektor B. Ya, jadi sama saja kalau kita mau menjumlahkan vektor A. Kalau kita mau mengurangkan vektor A, berarti sama saja kita dengan menjumlahkan lawan dari vektor B. Jadi kalau misalnya ini vektor B-nya tuh, ini vektor B. Nah, kalau kita mau mencari lawannya ini, berarti kita tinggal membuat vektor yang sama, tetapi arahnya berbeda. Nah, berarti ini adalah vektor min B. Kita lihat contohnya ya. Nah, seperti ini. Diketahui vektor A 43, vektor B 6, min 3. Maka tentukanlah vektor A dikurang B. Nah, berarti kita tinggal langsung kurangkan X dengan X-nya, Y dengan Y. Nah, ini dia. Jadi, 4 kurang 6 itu min 2, 3 dikurang min 3 sama dengan 3 tambah 3. Karena min ketemu min kan, berarti min 2, 6.
Jelas? Siap jelas. Nah, terakhir kita mencoba untuk mengurangkan dengan cara geometris, dengan cara gambar. Ya, kita coba-coba dulu di sini ya. Jadi ini vektor A-nya ya. Berarti kalau kita mau mengurangkan berarti ini kita buat dulu vektor A. Kita pakai aturan segitiga dulu. Nah, sekarang vektor A. Tadi kan dikatakan kalau vektor A dikurang B itu sama dengan vektor A ditambah apa? Ditambah min B. Ditambah vektor min B. Min B. Ya. Nah, lihat vektor A-nya kan ke atas. Berarti kalau vektor B-nya vektor B-nya kan ke atas. Jadi sama bentuknya. Ya, tetapi dia bentuknya ke bawah. Jadi ini vektor min B. Nah, berarti setelah ini kita tambahkan B-nya kan? Seperti itu. Nah, ini vektor min B. Berarti yang mana jawabannya? Dari awal ke ujung sini. Ya, ini adalah vektor A Tambah min B. dikurang B. ya, vektor A ditambah min B atau vektor A dikurang vektor B. Bagaimana kalau aturan jajar genjang? Nah, berarti pertemukan vektor A, nah ini, dengan vektor min B. Nah, ini ya. Nah, ini. Kita pertemukan ujung dengan ujung. Ini vektor min B. Nah, kemudian vektor A ini kita buat kembarannya di sini. Ini anggaplah lurus ya. Ini vektor A. Nah, vektor B juga kita buat kembarannya di sini. Nah, sehingga jawabannya adalah dari awal ke ujung sini. Nah, coba kalian perhatikan yang ini dengan gambar yang ini, ya. Ini yang jawabannya ini dengan gambar yang ini. Nah, harusnya kalau tepat caranya menggambar, maka ini akan sama, ya. Jadi walaupun berbeda cara, tetapi jawabannya sama. Oke. Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas. Ya. Siap jelas. Jelas, Pak. Jelas yang betul-betul jelas ya. Siap jelas. Jelas ya, Pak. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Rizal jelas Rizal Asila biasa Rizal dan Asila ente mengerti. Kenapa cuma Rial dengan Asila? Ya, memang dua orang itu, Pak. Saya mau dengar suaranya Sahrul. Jelas Sahrul? Siap, jelas. Nah, mengerti Sarul itu Ini mukanya, Rizky Pak. kenapa sudah ganti baju ini? Baru selesai mandi itu, Pak. Kentara. Habis Rizky berbuat baru kayaknya. mandi. Habis berbuat Ya, Pak. Rizky kayaknya. Iya, Pak. Mau pergi kerja. Hah? Gereja. Pergi kerja? Kerja cari-cari uang, Pak. Kerja Habis apa? berbuat lagi Rizky ini habis berbuat. Jaga minuman, Pak. Ah, iya, Jangan Pak. minum. Ada kas. Habis berbuat Rizky, habis Minuman berbuat. apa ini? Minuman boba, Pak. Halal. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti sampai di sini pembelajaran kita. Nanti Bapak ya, Pak. share materinya di Google Classroom ya. Siap. Langsung saya tulis, Pak. Demikian. Rizky jangan lupa tulis Rizky. Ini saya ucapkan terima Setol, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.